Selamat datang kembali di channel Warnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor finance, terutama bank-bank besar. Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh Arto, kedelapan BTPS, kesembilan NISP, ke-10 BNGA, dan terakhir Maya. Langsung saja ke pertama. Ada BBNI yang ditutup terkoreksi 0,63% ke 4.670. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya BBNI di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. Untuk BBNI kondisi sekarang masih berpotensi turun. Coba tarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high. Ya, nih. Kalau ditarikin ini, dia itu udah jebol 161-nya dan sekarang tuh arahnya tuh 261,8 4.400 mungkin gak sih ke situ. Kalau menurut saya sih ya itu terjeleknya lah. Dan kalau Bapak Ibu dapat di bawah 5.000 apalagi nanti average dan di 4.400 tuh ideal lah untuk Bapak Ibu simpan 3 bulan ke depan. Menurut saya potensi tetap profit ya. Kenapa? Ini Bapak Ibu perhatikan ya. Kita tarik dari all time high-nya. Dia udah turun 25%. Kalau dia turun ke 4.400 dia turun 30%. Ya, yang biasanya BBN itu nggak dalam turunannya itu. Ya sekitaran itulah. Waktu Covid nih aja dia 2020 yang turunnya cukup signifikan 60%. Jadi kalau sampai dia turun 30% ya dengan kondisi yang nggak ada apa-apa nih, ya cuman distribusi, jualan aja. Dia kan udah naik tinggi nih. Anggap aja dari 2022 atau dari 2022 nih dia naik udah berapa persen nih? Hitung sampai peaknya tuh 69% dan koreksi setengahnya tuh ya wajar ya. Jadi kondisi sekarang menurut saya ya dalam 1-2 bulan ke depan BBNI akan kembali ke atas 5.000. Bahkan mungkin minggu ini atau sebulan inilah kita lihat ya. Ya jelek-jeleknya tadi 4.400 lah kalaupun turun. Tapi kondisi sekarang bisa naik cepet nggak? Kalau ISG-nya cepet gerakannya ya bisa. Cuman kalau pelan ISG kemungkinan BBNI itu bisa sideways 4.600 atau jelek-jeleknya 4.500 ya ke 5.000. Jadi ada potensi naik turunnya tuh ya 5-10%. Lumayan di tektokin aja dulu. Kalau Bapak Ibu bingung, saya malas tektokinnya, saya mau simpan aja. Ini kan dibilangnya dapat ya harga ideal lah di bawah 5.000. Ya boleh di hold. Yang penting itu fokus aja pertumbuhan portfolionya. Berapa sih targetnya? Kalau targetnya mungkin setahun 15% atau 10% ya udah simpen aja, nanti kalau targetnya tercapai belum setahun bisa dijual atau pasang trailing stop atau dijagain profitnya gitu-gitu aja ya. Yang pokoknya kalau Bapak Ibu target portfolionya tuh ya harusnya di atas reksadana, di atas obligasi, di atas deposito maksimal minimal nih 10-12% lah setahun Bapak Ibu targetkan pertumbuhan portfolio dengan cara mungkin DCA ya, dollar cost averaging ya. Gimana strateginya aja Bapak Ibu untuk ngumpulinnya gitu ya. Kalau yang trading ya mestinya ada target ya. Misalnya 2% 3% sebulan ya. Ya itu minimal misalnya seperti itu. Ya, jadi seperti itu aja untuk BBNI. Kalau minggu depan butuh konfirmasi juga, tapi karena melihat candlenya doji dan koreksinya volume kecil, banda detektor, ya ada big distribusi tapi nggak masalah. Yang nampung juga broker-broker yang jarang dipakai retail. Nih ya, yang jual tuh AK, RX, KZ. Terus yang nampungnya BK, ZP, BB. Berarti kan ya ibaratnya bertarung aja nih sesama broker asing nih. Ada yang jual, ada yang beli. Ya ditampungin juga. Beda cerita kalau distribusinya yang nampungnya retail semua nih. Top bayarnya retail. Nah itu distribusi besar. Tapi kan harusnya nih selesai lah. Menurut saya nggak dalam lagi lah. Mudah-mudahan lah. Perkiraan saya di 5.000 ternyata offset juga ya. Kalau dia ke 4.400 offsetnya terlalu dalam tuh 5%, 10%. Ya kita lihat lah. Mudah-mudahan kalau bisa balik ke atas 5.000 siapa tahu ya. Mantap tuh. Kalau 1-2 minggu ke depan untuk BBNI. Itu aja.
Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BMRI yang cukup kuat di harga 6.275 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data asing net buy. Kalau di broker semuanya BMRI ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya, BMRI kondisi sekarang sebenarnya aman ya. BMRI ini juga saya tektokin tuh. Pokoknya kalau dia ngasih 6.000 sampai di bawah 6.100 saya beli. Jebol 6.000 jual. Itu aja. Sekarang saya belum beli ya karena harganya nanggung dan saya sudah TP waktu itu belinya di 6.075. Kalau Bapak Ibu nonton video saya sebelumnya itu ya, beli di 6.000, kadang beli di 6.200, awalnya beli di 6.200 terus jualan di 6.400, kemudian dia koreksi lagi di tanggal 3 Mei itu saya dapat di 6.075 dan ya jualan di 6.400. Sekarang belum beli lagi. Kenapa nggak beli, kan cukup oke nih harganya. Ya saya cari momentum. Momentumnya ya kalau bisa dikasih di harga bawah. Kalau cut loss stop lossnya tipis, profitnya ya lumayan. Dan kondisi sekarang sama. BMRI ini kiri kanannya ya bukan broker retail juga yang bertempur di top buyer sellernya, itu broker-broker asing yang jual AK, YUBK dan yang beli RX, JP, KZ ya. Biasa ya, bisa jadi crossing aja ya. Tapi jadi dan seperti itu. Untuk BMRI ini dia lagi berjuang untuk mempertahankan uptrend channelnya nih. Ini salah gambar nih saya. Seperti ini ya. Ini tarik bawah salah nih. Nah, ini yang pas ya. Jadi masih aman harusnya di atas 6.000. Kalaupun dibuang ya jauh nggak kira-kira ya. Kita hitung dulu dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high. Kayaknya nggak dalam juga kalau turun ya. Ya 5.500 lah. Jadi turun dari sekarang ya 15% lagi kalaupun turun. Kalau ISG sudah aman di atas, anteng aja di atas 7.000, bahkan dia tembus 7.250, bagus nih. Karena BMRI cukup kuat kalau saya lihat ya. Dari peaknya 7.500, all time high-nya dia turun cuma 18%. Nih, kalau dia turun 25% seperti BBNI, BMRI ya kesempatan. Kalau dikasih di bawah 6.000 tuh makin bagus. Sabar, tunggu aja. Paling enggak 10%, 15% dapat tuh kalau di bawah 6.000 ya. Bapak Ibu dikasih tuh. Harusnya 10-15% 2-3 bulan ke depan tuh dapat. Seperti itu aja kita tuh. Kalau mau trading nggak pusing-pusing tuh. Ya, itu aja untuk BMRI. Semoga bertahan ya. Karena dulu adalah resisten kuat tuh 6.200 tuh. 6.000 itu. Dan dia break rally panjang. Nah, kita lihat aja di sini. Bergerak. Turun nggak dia untuk BMRI ya. Kalau saya BMRI wait and see, dan terlihat juga BMRI itu gagal terus menembus 6.400. Siapa tahu digas kan Senin tembus 6.400 sampai 6.800 tuh. Seminggu lumayan kalau dikasih. Siapa tahu dia sideways. Sekarang memang di area support sideways-nya. Resistannya di 6.800 7.000. Nah, siapa tahu ya. Cuman candle-candlenya ini ya harga-harga nanggung tiba-tiba dibuang seperti ini kan sayang juga. Ya tergantung Bapak Ibu lah bagaimana strateginya. Nggak pakai stop loss pun nggak masalah sebenarnya untuk BMRI. Langsung saja saham selanjutnya. Ada BBRI yang ditutup di harga 4.680 menguat 0,21%. Kalau dilihat data asing net sell, wah kalau BBRI ini memang dibuang asing terus ya. Seminggu kemarin asing jual itu 1,5 triliun. Sebelumnya hari sebelumnya tuh 4 triliun. Berarti ya sudah hampir berapa tuh, 3,5 triliun ya dalam 2 minggu perdagangan. Kalau di broker semuanya BBRI di distribusi ini kelihatan banget distribusinya ya. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BBRI ya sama aja. BBRI ini yang jual asing, yang nampung juga asing. Karena ada asing yang melihat mungkin BBRI wah ini cukup murah di bawah 5.000, di bawah 4.800. Yang ngapain takut, tinggal tunggu waktu. Mereka kan time frame-nya beda dengan kita. Kalau kita mau trading cepat ya mereka yang penting lihat harga-harganya. Harga-harga psikologis atau ya harga-harga yang mereka tentukan. Misalnya di bawah 5.000 ya berarti murah ya. Mereka siap tampungin biar asing yang sebelum asing yang jual ya mereka tampung juga. Itu ya karena ada pertimbangan lah. Ada sistem investasi, trading plan atau invest plan mereka. Ya harga-harga berapa sih kita bisa nampung? Mau sahamnya turun terus ya mereka tampung terus. Tinggal tunggu waktu nanti recovery lagi itu. Tapi kondisi sekarang ya memang lagi downtrend.
dalam banget nih. Strong downtrend kalau kayak gini nih ya. Bayangin dari 27 Maret itu hampir 2 bulan ya. Dia turun terus dan turun tajam V-shape. Ada nggak balasannya naik? Pasti ada, tunggu aja. Kalau ISG recovery, V-shape-nya BBRI ini bisa sampai 5.400 minimal. Kalau misalnya dia ternyata turun lagi ke 4.000, ya V-shape-nya ya bisa sampai 5.000. Nah, ini aja tinggal Bapak Ibu tinggal bagaimana skenario-nya aja. Ya, jadi kalau seperti ini kan gambarannya berarti kalau Bapak Ibu punya harga di bawah 5.000 itu udah cukup oke ibaratnya ya. Apalagi kalau nanti misalnya ya belum tentu turun, kalau dia turun ke 4.200 ini ya jelek-jeleknya menurut saya ya average down di sini berapa Ibu mungkin average-nya nanti di 4.800, 4.700 kan kalau dia ke 5.000 minimal ya profit itu ya. Jadi seperti itu aja, tapi harapan saya sih untuk BBRI karena volume meningkat di hari Rabu kemarin ya dan doji harusnya bertahan. Ya, saya coba incar juga nih BBRI siapa tahu dikasih ya 2-4% 1 minggu ke depan, tapi belum punya ya. Saya lihat lagi nanti kalau ada bank power ya saya coba swing pendek aja lah, cari 2-4% ya. Kita lihat pokoknya saya akan stop loss, tapi saya lihat kondisinya nanti ya saat market buka itu baru enter. Dan kalau memang oke saya enter ya saya tetap pakai stop loss ya, dia bawah 4.600 saya buang. Itu aja ya mungkin 2,5% lah itu ya, tapi perkiraan saya sih ada potensi dia mencoba rebound. Kita lihat aja minggu depan untuk BBRI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBCA yang ditutup di harga 9.375, terkoreksi 3,35%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya BBCA di distribusi. BBCA yang belum turun banyak dan akhirnya dibuang juga. Tapi berpeluang besar, tetap ada potensi rebound. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, yang nampungnya memang retail dan top sellernya itu broker asing ya. JP, AK, RX, KZ yang nampung CC, YP, LG, SK ya. Ini 4 biasanya dipakai retail ya. Cuman besar banget duit retail nih ya. Hampir berapa nih? 200 miliar. Ngeri juga kan? Jadi BBCA gimana nih? BBCA kemungkinan besar tetap mantul di 9.200. Kalau ada koreksi saya perhatikan nih ya. Mudah-mudahan nggak jebol lah ya 9.200-nya. Dan masih akan sideways. Itu aja. MACD dead cross mengarah ke bawah. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBTN yang ditutup di harga 1.225 terkoreksi 3,54%. Kalau dilihat data transaksi asing itu net sell. Kalau dibuka semuanya BBTN ada distribusi. Langsung saja ke teknikannya. Nah, BBTN gagal juga dia bertahan di atas 1280. Ya, ke support kuat harus dijaga, apalagi ISG yang kalau nanti bisa rebound, harusnya BBTN rebound. Cuman ya bisa dikatakan BBTN strong downtrend setelah tercapai 1.500 turun ya. Dua kondisi sekarang ya kesempatan kalau dikasih 1.200 sampai 1.180 jebol itu ya buang. Risknya kecil tuh. Kita lihat nanti aja. Untuk BBTN. Menarik BBTN di support. Ya bisa mantul lah. Mungkin 5%. Lumayan. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BDMN yang ditutup di harga 2.640. Terkoreksi 0,35%. Kalau dilihat data transaksi asing itu net sell. Kalau dibuka semuanya BDMN di distribusi. Langsung saja ke teknikannya BDMN. Sedikit lagi BDMN ya. Mudah-mudahan mantul lah di 2.600. Kita perhatikan. Mungkin Senin menyelesaikan dulu. Koreksi dulu. Ngabisin support-support dideketin tuh. Mungkin Big Bang baru Selasa rebound. Kita lihat aja ya. BDMN sudah dekat support. Seharusnya dijaga nih support Oktober 2023. Kalau dapat di 2600 tuh risknya kecil. Mungkin 2% aja udah. Buang aja kalau dia jebol. Tutup di bawah 2600 untuk BDMN saat ini. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Arto yang ditutup di harga 2240. Terkoreksi 0,88%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya Arto diakumulasi. Arto berpeluang hati-hati. Kalau dia jebol 2200 false break bisa ke 2000 lagi. Jadi saat ini kalau saya lebih ke wait and see, tapi kita lihat aja Senin seperti apa. Karena Bapak Ibu perhatikan Arto itu memang normal distribusi, netral, small, netral. Tapi yang beli
Arto di hari Rabu kemarin itu broker-broker yang jarang dipakai retail. Ada IU, YU, BK, AK. Ya, berarti 4 broker yang jarang dipakai retail beli top buyernya. Dan yang top sellernya itu NI, CC, PD, YB. Nah, itu broker-broker yang biasa dipakai retail. Kita lihat aja lah. Cuman ini ya baru buy on breakout terlalu beresiko ya. Coba kita lihat kondisi seperti ini, lihat Senin aja nanti. Lihat kondisinya oke nggak, ISG oke nggak. Kalau oke baru entry ya gitu saat ini. Tapi kalau dia bisa bertahan, dia bisa digasnya lagi, berpeluang ya di bulan Mei ini bisa 2.500 bisa naik, potensi upside mungkin 12% lagi bisa. Kalau jalan ya kita lihatlah untuk Arto. Itu aja, langsung saja ke selanjutnya. Ada BTPS yang ditutup di harga 1170, terkoreksi 2,09%. Kalau dilihat data asing net sell, kalau dibuka semuanya BTPS diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. BTPS yang kayak gini nih bahaya. Kenapa bahaya? Bisa aja dibuangnya sampai 1100. Mending ya wait and see dulu lah. Beli buy on breakout oke nggak? Ya lihat kondisi nanti. Kalau buying powernya oke ya beli. Kalau enggak ya bahaya juga beli buy on breakout. Cuman kalau dikasih 1100 itu cukup menarik. Siapa tahu dikasih koreksi dulu ya. Senin, Selasa tuh cukup oke tuh di 1100-an. Ya, berpotensi mantul untuk BTPS. Gitu aja. Untuk BTPS saat ini kalau yang nyangkut atas gimana ya? Sabar, nggak ada cara lain. Yang penting Bapak Ibu pegang itu saham-saham berfundamental bagus. Sabar, tinggal DCA aja. Dollar cost averaging atau averaging down. Ya jangan juga cuman turun 1% average down, turun 1% average down. Ya buatlah seperti apa. Kalau Bapak Ibu bingung cara average down-nya berapa kali bisa average down, itu bisa tonton video komunitas Burnet Trader di YouTube. Sebelah tanda lonceng itu ada tulisan gabung, di tab pilih Pro Trader. Di situ ada cara average down saham-saham berfundamental bagus, Big Bang, sektor finance ada caranya juga, dan ada juga saham-saham rekomendasi untuk Bapak Ibu perhatikan. Ya, nanti minggu depan saya akan buatkan lagi videonya di tanggal 15 ya. Per 2 minggu saya akan buatkan video yang menarik diperhatikan. Seperti itu aja untuk BTPS saat ini belum, wait and see dulu ya. Kita lihat perkembangannya minggu depan dulu untuk BTPS. Langsung saja ke selanjutnya. Ada NISP yang ditutup di harga 1230, terkoreksi 1,99%. Kalau dilihat data asing net sell, kalau dibuka semuanya NISP didistribusi. Langsung saja ke tekniknya. NISP 1200 dulu, uji dulu ya. Kemana ya kira-kira jelek-jeleknya offsetnya? Ya jelek-jeleknya ya, coba dengan Fibonacci retracement. Ya harusnya 2 support lagi yang akan diujinya. Ya kalau dapat di harga 1200 sampai 1160 menarik pokoknya untuk NISP ya. Pokoknya kalau dikasih harga 1200 sampai turun ke bawah 1160 menarik. Kumpulin. Dia akan retest trendline downtrendnya ini aja paling. Terus siap-siap rebound lagi. Ya. Dan berpotensi ini bisa jadi web 4 kemungkinan loh ya. Teman saya nggak terlalu expert dalam Elliott Web ya. Nah, web 1, web 2, web 3. Ini web 3-nya, ini web 1, web 2, web 3, web 4. Ini web 4 dan siap-siap web 5. Nah, itu ya perkembangannya untuk NISP. Kita lihat nanti di 1200 sampai 1160. Itu menarik kalau menurut saya untuk NISP. Seperti itu aja untuk NISP. Langsung saja ke selanjutnya. Ada BNGA. Langsung saja ke selanjutnya. Ada BNGA yang ditutup di harga 1790, terkoreksi 1,91%. Kalau dilihat data asing net sell, kalau dibuka semuanya BNGA ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikannya. Untuk BNGA nawar offset ya 1700 saja. Kalau menurut saya, siapa tahu dikasih offset dikit lah. Memang sekarang dia disupport kuat, harus dijaga. Kalau dia di atas 1800 aman. Pokoknya di bawah 1700. Tapi pokoknya kalau di bawah 1800 tuh sangat mungkin dia ke 1700. Itu aja, ingat aja itu. Ya, ini area kritisnya sebenarnya. Apakah dia offset sedikit baru rebound atau langsung rebound di area 1800 nih. Nah, ini gambarannya
untuk BNGA. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir, ada Maya yang ditutup terkoreksi 4% ke harga 336. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Maya ada distribusi. Langsung saja ke teknikannya, Maya akhirnya dibuang. Ya 340 kayaknya bisa jebol, tapi mudah-mudahan jangan ya. Nah ini Maya ini, seperti ini nih enak lihatnya ya. Antara dia turun atau balik harga. Balik ke atas 340. Senin kita lihat. Kalau dia balik ke atas 340 cukup oke. Ya, tapi kalaupun turun ya Bapak Ibu siap-siap 300 itu menarik diperhatikan untuk Maya. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.